Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini adalah masih lanjutan dari relasi rekursif, di mana kita sampai pada pokok bahasan menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Tentu Anda masih ingat tentang bentuk umum dari relasi rekursif seperti ini. Bisa diperhatikan, AN sama dengan H1N kali AN kurang 1 ditambah H2N, AN kurang 2 dan seterusnya sama dengan Fn. Ini secara umum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jika koefisien HI N, jadi koefisien ini di sini juga, yang ini itu adalah konstanta. Tahu konstanta? Ya, bilangan real biasa. Dan Fn-nya yang ini sama dengan 0, maka kita sama-sama tahu bahwa itu adalah relasi rekursif homogen. Nah, pada pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, jika koefisien dari relasi rekursif adalah konstanta dan Fn-nya sama dengan 0 atau secara umum dia homogen, maka relasi rekursif itu diselesaikan dengan cara akar-akar karakteristik. Ya, sebagaimana yang telah ditugaskan, Anda sudah menyelesaikan beberapa relasi rekursif yang berbentuk homogen. Nah, bentuk lain dari rekursif tentu banyak macamnya. Ya, atau dengan kata lain yang tidak homogen. Yang pertama mungkin koefisien HIN-nya, jadi koefisien ini yang ini semua dan seterusnya, itu kalau bukan konstanta, misalnya koefisien HIN adalah N atau 2N atau mungkin 3 pangkat N, dapat dibayangkan bahwa ada kesulitan yang besar jika kita menggunakan akar-akar karakteristik. Ya, tentu Anda masih ingat bagaimana akar-akar karakteristik itu digunakan. Atau misalnya sederhananya seperti ini. Pada contoh 1, AN sama dengan AN kurang 1 tambah AN kurang 2. Nah, kalau sekilas hanya 3 suku yang ini diperhatikan, ini adalah homogen. Tetapi karena ditambah dengan 2, maka nampak bahwa Fn-nya tidak sama dengan 0, tetapi sama dengan 2. Ya. Ini kalau diselesaikan dengan akar karakteristik, sebagaimana kita tahu, tentu ada kesulitan nanti. Coba lihat ya, kita coba bentuk prinsip pertama dengan menggunakan akar karakteristik, yakni dengan memisalkan X pangkat N. Ini menjadi X pangkat N dikurang 1. Ini menjadi X pangkat N dikurang 2. Ya, tambah 2. Nah, prinsipnya setelah itu kan dibagi dengan X pangkat N dengan derajat tertinggi, yaitu X pangkat N dikurang 2. Maka ini akan menjadi X pangkat 2. Ini menjadi X. Ini menjadi 1. Tetapi 2-nya tentu tetap dibagi dengan X pangkat N dikurang 2. Nah, ini kesulitannya. Adanya suku yang ini, jadi adanya suku 2 per X pangkat N menyebabkan sulitnya diselesaikan dengan akar-akar karakteristik. Jadi kalau ada Fn-nya sama dengan bukan 0, ya ini agak kesulitan. Demikian pula yang kedua, perhatikan, AN sama dengan 2 AN dikurangi 1 ditambah 4 pangkat N dikurang 1. Fn-nya adalah 4 berpangkat N dikurang 1. Ya, Fn-nya kan 4 berpangkat N dikurangi 1. Ya, tentu ini dapat dibayangkan kesulitan juga menggunakan akar karakteristik. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah AN sama dengan N dikali AN kurang 1 tambah 2N. Nah, yang ketiga ini perhatikan bahwa Fn-nya juga bukan 0, yaitu 2 pangkat N. Koefisien HIN-nya juga bukan konstanta, tetapi adalah N. Nah, tentu semakin sulit jika digunakan akar karakteristik. Nah, bagaimana caranya jika akar karakteristik tidak dapat digunakan? Maka kita bisa menggunakan cara yang lain yang telah pernah kita pelajari, yaitu dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit Anda tentu masih ingat bagaimana caranya. Fungsi pembangkit itu, atau apa yang dimaksud dengan fungsi pembangkit? Ya, kalau sudah Anda tidak ingat, boleh buka-buka dulu bukunya di bab 2 tentang relasi tentang fungsi pembangkit, agar Anda bisa memahami dengan mudah bagaimana penggunaan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekursif. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lihatnya bahwa seperti pada contoh nomor 2 dan 3 itu faktanya tidak dapat digunakan akar karakteristik. Berarti cara yang lain adalah menggunakan fungsi pembangkit. Nah, perlu diketahui bahwa penggunaan fungsi pembangkit itu juga dapat diselesaikan untuk relasi rekursif yang homogen. Ya, nanti menjadi bahan latihan Anda untuk, ya saya catat dulu, nanti latihan mandiri. Ya, Anda nanti setelah saya jelaskan bagaimana cara penggunaan fungsi pembangkit biasa untuk relasi rekursif berikut ini akan menjadi latihan nanti secara mandiri setelah Anda paham untuk menyelesaikan contoh 321, ya, menyelesaikan contoh 321 pada buku Anda, yakni relasi rekursif AN sama dengan AN kurang 1 tambah AN kurang 2 untuk A0 untuk A1 sama dengan A2 sama dengan 1, untuk diselesaikan dengan cara fungsi pembangkit. Ya, saya catat terlebih dahulu agar saya tidak lupa. Nah, bagaimana penggunaan fungsi pembangkit ini? Nah, kita bahas coba contoh nomor 2, yaitu AN sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 4 pangkat N dikurangi 1 untuk A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3. Ya, karena A0 dengan A1 sudah ditentukan, maka fungsi pembangkit ini AN sama dengan 2AN dikurang 1 tambah 4 pangkat N kurang 1 akan berlaku untuk N lebih dari atau sama dengan 2. Nah, cara ini dengan fungsi pembangkit, tentu kita masih ingat fungsi pembangkit itu bentuk umumnya adalah Px sama dengan sigma, masih ingat? Sama dengan sigma AN pangkat X, AN kali X pangkat N. Jadi dengan fungsi pembangkit Px sama dengan sigma dari N mulai dari 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N. Ya, nah sekarang fungsi relasi rekursifnya dalam contoh ini ya, seperti dalam yang tertera pada layar. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah dikalikan. Jadi langkah pertama, semua suku
itu dikali dengan X pangkat N. Ya, mengapa dikali X pangkat N? Agar mengarah ke PX. Ya, jadi akan menjadi AN X pangkat N sama dengan 2 AN dikurang 1 ya kali X pangkat N ditambah 4 pangkat N dikurang 1 kali X pangkat N. Ya, semua suku dikali dengan X pangkat N. Selanjutnya dijumlahkan, langkah kedua, jumlahkan untuk N mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Ya, jumlahkan, maksudnya dijumlahkan itu adalah berlaku untuk N-nya, karena N-nya ini kan adalah bergerak sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini mulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau dijumlahkan tentu akan disederhanakan dengan notasi sigma. N sama dengan 0. Penjumlahannya tadi berlaku mulai dari N besar dari 2. Jadi dijumlahkan untuk N mulai dari 2. Ya, mulai dari 2. Ya, sampai dengan tak hingga. Jadi kita sigmanya mulai dari 2 sampai tak hingga dari AN X pangkat N sama dengan, ya, semua ini sigma N mulai dari 2 sampai tak hingga dari 2 AN kurang 1 ditambah X pangkat N. Nah, tentu Anda bertanya mengapa ekspresi matematika ini tidak berubah kalau dijumlahkan untuk N mulai dari 2 sampai tak hingga sehingga menjadi begini. Nah, nanti silakan beri alasan mengapa penjumlahan untuk N sama dengan 2 sampai tak hingga itu tidak menyalahi prinsip matematika. Ya, berikan alasan dan mungkin ilustrasi contoh dan diskusikan di forum. Ya, jadi diskusikan di forum tentang alasan di atas. Ya. Nah, setelah itu, setelah Anda paham mengapa dijumlahkan untuk N sama dengan 2 sampai tak hingga, maka persamaan ini kita sederhanakan dulu. Ya, jadi boleh langkah ketiga itu adalah disederhanakan. Disederhanakan ini tidak harus selalu ada. Nah, maka menjadi sigma ini tetap 2 sampai tak hingga dari AN X pangkat N sama dengan yang pertama, suku pertama ini 2 itu tidak dalam N sehingga bisa dikeluarkan menjadi koefisien. N sama dengan 2 sampai tak hingga dari AN kurang 1 X pangkat N. Ya, ditambah sigma N mulai dari 2 sampai tak hingga dari 4 pangkat N dikurang 1 X pangkat N. Ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan notasi sigma ini untuk menjadi suatu fungsi, atau kita temukan deret kuasanya agar tujuan utama penggunaan fungsi pembangkit ini adalah mencari koefisien dari deret kuasa yang nanti ditemukan. Nah, untuk mudahnya, jadi langkah keempat adalah menjabarkan deret kuasanya ini, deret kuasa itu menjadi suatu fungsi, suatu PX. Ya.
Kita kerja satu-satu. Kita mulai dari yang suku di paling ruas kiri, yaitu sigma n mulai dari 2 sampai tak hingga ya dari an x pangkat n. Ya, kalau kita jabarkan ini, kalau kita jabarkan mulai dari 2, tentu bentuknya akan bentuk A2 x pangkat 2 ditambah A3 x pangkat 3 dan seterusnya. Ya toh? Nah, baru kita mengingat kalau dijadikan menjadi suatu fungsi atau px, ya maka ini akan mudah jika kita lengkapi dengan mulai dari A0 baru ditambah dengan A1x. Ya. Artinya kita pinjamkan dua suku yang ini, dua suku pertama ini. Ya, karena dipinjamkan maka harus dikembalikan, dikurangi lagi dengan A0 ditambah A1x. Nah, maka ini sendiri akan menjadi sebuah px. Ingat, akan menjadi px yang seperti yang ini. Ya. Nah, ini akan dituliskan sebagai suatu fungsi pembangkit px dikurangi A0 dikurang A1x. Nah, kita tahu bahwa dalam soal ini A1x, A0x adalah 1, A1 sama dengan 3. Ya, kita tahu bahwa A0-nya sama dengan 1, A1 sama dengan 3, kita substitusi. Px sama dengan Px dikurang A0, 1 dikurang A1, 3x. Ya, ini kita dapat untuk ruas kiri. Sekarang ruas kanan. Ya, jadi kita dapat ini 1. Kemudian yang kedua, 2 kali sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga dari an dikurang 1 x pangkat n. Kita jabarkan. Ya, kita jabarkan. Ya, karena perhatikan baik-baik, indeks n dikurang 1 itu berbeda dengan n dari pangkat dari x. Jika demikian, maka harus langkah ini akan mudah diselesaikan jika koefisien dengan pangkat ini, maksud saya indeks n kurang 1 itu sama dengan pangkat dari x dan diubah menjadi pangkat x pangkat n dikurang 1. Caranya adalah tentu agar mudah kita boleh tulis begini. An dikurang 1 ini x, tentu pangkat n kita bagi dengan x. Ya, sehingga kita bisa bayangkan nanti pangkat ini akan berubah menjadi pangkat n dikurang 1. Karena kita bagi dengan x, kita pinjamkan pembagian x, maka kita harus kali juga dengan x. Ya, sehingga bentuk ini akan menjadi 2 kali sigma n sama dengan 2. Ya, an dikurang 1 x pangkat n kurang 1 kali x. Nah, ini akan menjadi x-nya tidak memuat pangkat atau koefisien n, maka boleh ke depan sigma dengan n sama dengan 2 dari an kurang 1 x pangkat n dikurang 1. Ya. Oke, semuanya menjadi paham? Nah, sekarang kita lihat bahwa sigma ini dimulai dari n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Tetapi indeks ini baru n sama dengan an kurang 1 kali x pangkat n dikurang 1. Sehingga bentuk ini kan kelihatannya akan menjadi 2x. Kalau n-nya 2 berarti A1x pangkat 1 tambah A2 x pangkat 2. Nah, dan seterusnya.
Nah, tentu kita bisa pinjamkan A0 baru dikurang A0, ya kan gitu. Sehingga sigma ini akan menjadi 2x, ya kan, kali 2x dikali 1x. 2x ini kan menjadi px, akan menjadi px juga. Ya, kemudian dikurang A0. A0 sama dengan 1. Maka bentuk ini akan seperti ini. Ya, maaf, kurungnya di sini. Nah, akan menjadi 2x px dikurang 2x, ya. Nah, inilah kita sudah dapat fungsi pembangkit untuk suku yang kedua. Sekarang yang ketiga itu adalah yang ini. Diperhatikan, kita jabarkan. Yang ketiga adalah sigma n mulai dari 2 sampai hingga dari 4 pangkat n dikurang 1 kali x pangkat n. Ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama dengan tadi, yang ini, cara yang ini akan kita ubah menjadi sigma n mulai dari 2 beta hingga 4 pangkat n dikurang 1 kali x pangkat n dikurang 1 kali x, ya. Ya. Nah, x-nya tidak memuat bentuk n, maka ini boleh keluar di depan sigma. N sama dengan 2 4 pangkat n dikurang 1 kali x pangkat n dikurang 1. Nah, baik, ini hasilnya adalah x kali, kita lihat ini kalau kita jabarkan masuk akan berubah menjadi n nya 2, mulai dari 2 berarti 4x, kemudian nanti dapat 4 kuadrat x pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 x pangkat 3, ya, dan seterusnya. Supaya membentuk sebuah deret kuasa, maka ini boleh kita tambahkan dengan 4 pangkat 0 x pangkat 0 atau 1. Nah, karena kita pinjami 1, maka kita harus kurangi 1. Ya, sama dengan x. Nah, bentuk ini ax pangkat n, ya, tetapi dengan koefisien 4. Kita ingat pada bentuk deret kuasa pada bahasan kita fungsi pembangkit yang lalu, ya, ini akan menjadi bentuk 1/1 dikurangi 4x, ya. Nah, kurangi 1 berarti kali x, berarti dikurangi 1, atau sama dengan x/1 dikurangi 4x dikurangi x. Nah, oke. Jika Anda yang mau bertanya mengapa ini berubah menjadi 1/1 dikurangi 4x, silakan diskusikan di forum. Ya, jadi why? Silakan bertanya ini mengapa. Silakan dijawab dan memberi tanggapan di forum. Nah, sekarang kita satukan seluruhnya. Yang pertama kita dapat px ini, kemudian yang ini, yang ketiga dengan yang ini. Sehingga kalau disatukan bahkan menjadi px kurang 1 kurang 3x sama dengan yang ini, sama dengan yang ini. 2x px kurang 2x, kemudian karena tadi bentuknya adalah ditambah, ini tambah, maka ini ditambah dengan x/1 dikurangi 4x dikurangi x, ya.
hasilnya adalah nanti kita disanakan ini menjadi 3x, ini 3x mati, coret dengan ini hilang sama ini. Tinggal nanti hasilnya px sama dengan ini bentuk aljabar biasa serta penyerahannya pengelompokan suku-suku sejenis 1 dikurangi 3x per 1 dikurangi 4x 1 dikurang 2x ya. Nah, bentuk ini belum dapat ditemukan secara umum sebagai suatu deret kuasa sebab belum dalam bentuk penjumlahan. Jadi x-nya ini harus dijabarkan secara linear agar dapat mudah ditemukan koefisien dari x pangkat koefisien dari x lah. Nah, oleh karena itu ini dijadikan bentuk linear. Bentuk px ini yang terakhir dengan cara bentuk ini, ingat bentuk pecahan ini bisa dijadikan bentuk linear dengan cara memisalkan yang ini ya. Bentuk ini Anda masih ingat 1 dikurangi 3x ini per 1 dikurang 4x itu dikurangi 2x sama dengan A per 1 dikurang 4x ditambah B sama dengan 1 dikurang 2x. Ya, bentuk ini. Anda kali silang A dikali 1 dikurangi 2x, B kali 1 dikurangi 4x, baru penyebutnya sudah sama dengan ini. Nanti analog Anda dapat A dan B-nya berapa. Nah, dari sini dengan ringkas saya katakan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1/2, nanti B-nya sama dengan 1/2. Mengapa? Diskusikan lagi di forum. Ya. Yang pasti nanti PX-nya sudah berubah menjadi 1/2 per gitu 1 dikurangi 4x. Ini terlalu ke atas ya. Ya, saya tulis di sini PX sama dengan ya ditambah B berarti 1/2 juga per 1 dikurangi 2x. Nah, hasilnya sama dengan, nah kalau ini kan sudah berbentuk seperti itu 1/2 kali 1 per 1 dikurangi 4x ditambah 1/2 kali 1 per 2x ya. Nah, ini sudah mengingatkan kita kembali lagi seperti bentuk yang ini, bentuk yang ini 4x ini sama dengan 1 dikurangi 4x. Nah, artinya bahwa ini akan menjadi 1/2 kali sigma n mulai dari 0 sampai hingga bentuk ini, bentuk deret kuasa ini akan menjadi 4x pangkat n ditambah ini 1/2 kali sigma sama dengan 0 sampai hingga dari 2x pangkat n ya. Kalau Anda bertanya dari mana ini, diskusikan lagi di forum ya. Nah, hasilnya adalah kita satukan karena notasi sigmanya sama, M mulai dari 0 sampai hingga ini dengan koefisien 1/2, maka ini akan menjadi sigma n mulai dari 0 sampai hingga dari 1/2-nya 4 pangkat n, kemudian sama-sama sukunya x pangkat n, di sini juga x pangkat n boleh disederhanakan, ini 2 pangkat n kali x pangkat n. Nah, dengan demikian nampaklah di sini bentuk terakhir sebagaimana menyelesaikan fungsi pembangkit suatu bentuk x pangkat n. X pangkat n dengan koefisien dari ini adalah yang ini koefisiennya.
Ya, koefisien inilah yang menjadi tujuan akhir kita penggunaan fungsi pembangkit. Ya, artinya bahwa koefisien AN ya itu adalah koefisien dari X pangkat N dalam PX. Nah, sehingga penyelesaian relasi rekursif di atas adalah koefisien dari X pangkat N, yaitu AN sama dengan 1/2 4 pangkat N tambah 2 pangkat N. Inilah hasil terakhir yang kita peroleh. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa ini benar, coba kita uji A0-nya. A0-nya tadi sama dengan 1. A0-nya sama dengan 1, betul? Ya, ini A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3. A0 dan A1 sama dengan 3. Coba kita masukkan N sama dengan 0, berarti A0 sama dengan 1/2 kali 4 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0, 1/2 kali 1 tambah 1 sama dengan 1, betul. Ya, untuk N sama dengan 1, berarti A1 sama dengan 1/2 kali 4 pangkat 1, 2 pangkat 1, per 2 kali 6 sama dengan 3 juga, betul. Nah, demikianlah gambaran penggunaan fungsi pembangkit biasa untuk suatu relasi rekursif yang tidak homogen. Tidak homogen yang pada contoh ini koefisiennya itu koefisien masih konstanta. Ya, masih konstanta ya. Jadi masih konstanta, yaitu bentuk ini tadi. Ini koefisiennya koefisien konstanta ini. Ya, diselesaikan dengan fungsi pembangkit FPB. Ya, tapi dia adalah tidak homogen. Nah, fungsi pembangkit biasa ini jangankan yang tidak homogen tapi dengan catatan koefisiennya konstanta, juga dapat digunakan untuk yang homogen. Nah, tadi sudah saya catat untuk menyelesaikan contoh 321 yang ini dengan cara yang ini. Yang ini Anda selesaikan dengan cara FPB. Ya, silakan kerja sebagai latihan mandiri dan berikan jawaban Anda di forum diskusi. Terima kasih untuk sementara. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan dan jawab beberapa yang saya catat ini diskusi di forum. Ya, kemudian yang diskusi di forum adalah yang ini, ada catatan ini, kemudian yang ini. Ya, silakan beri pendapat masing-masing alasan di forum kita. Terima kasih. Sementara demikian, kita lanjutkan pada sesi kedua.